Loki akhirnya berhasil keluar dari masalah time sleeping yang dialaminya dengan bantuan Mobius dan Obi. Namun, mereka masih harus menghadapi niat misterius General Dox dan Hunter X5 yang mengaku berniat mencari Sylvie. Sylvie sendiri setelah mengalahkan He Who Remains akhirnya mendarat di Broughton, Oklahoma pada tahun 1982. Namun, tempat ini berada di dalam timeline bercabang dan dia berniat memesan makanan di McDonald. Bagaimana kelanjutannya Asgardian? Ayo kita bahas bareng wahai nenek moyang. Setelah sukses dengan musim pertama yang membuka banyak alur cerita dalam MCU, termasuk keterlibatan dalam Spider-Man No Way Home dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Loki kembali hadir dalam musim kedua. Saat ini kita telah memasuki episode kedua. Seperti biasa, sebelum kita menggali lebih dalam, saya beri peringatan spoiler terlebih dahulu bagi mereka yang belum menonton musim pertama sama sekali. Kisah dimulai dengan Loki dan Mobius mendarat di London pada tahun 1977, menggunakan time door yang terletak dalam secret timeline. Mereka melihat Hunter X5 keluar dari mobil merah hitam di depan sebuah teater yang memajang wajahnya. Terungkap bahwa Hunter X5 adalah seorang aktor dalam sebuah film bernama Zeniac. Meskipun di sini dia menggunakan nama Brad Wolf, seorang aktor yang baru saja menjadi terkenal dalam semalam. Kemudian dia bertemu dengan Loki dan Mobius. X5 mencoba untuk mengelabui dan kabur, meninggalkan mereka berdua. Tentu saja Loki dan Mobius tidak tinggal diam dan akhirnya mengejar X5. Loki bahkan menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghentikan X5. Akhirnya X5 terjebak setelah Loki menciptakan ilusi gerombolan preman yang mencoba menghadang X5. Loki berhasil mengepung X5 dan menggandakan dirinya menjadi 3. Loki kemudian menciptakan bayangan Loki raksasa lengkap dengan tanduk khasnya untuk menahan X5. Dia pun akhirnya dibawa kembali ke TVA di mana Hunter B-15 mengawalnya. X5 kini mengenakan jumpsuit berwarna coklat khas dengan kerah logam di lehernya. Dia dibawa ke sel penjara untuk sementara waktu dengan harapan bahwa dia mau mengungkapkan keberadaan Sylvie. Selanjutnya, Loki dan Mobius membawa tempet milik X5 yang sebelumnya direbut oleh B-15 ke Obi untuk diperiksa. Namun sayangnya Obi terlalu sibuk dengan pekerjaan perangkat tambahan temporal loom yang harus dikerjakannya dengan cepat untuk menghindari potensi bencana waktu. Obi menyarankan mereka untuk mengikuti petunjuk di buku panduan resmi TVA yang telah dia tulis. Loki dan Mobius memutuskan untuk mencoba mengutak-atik tempet tersebut sendiri. Sementara itu, B-15 bertanya kepada Casey mengenai tempet milik Renslayer dan mengungkapkan bahwa Renslayer telah menghapus semua data dari tempet tersebut. Namun Casey berhasil menemukan pesan terakhir di dalamnya. Kembali lagi ke Loki dan Mobius yang mencoba dan gagal membongkar tempet milik X5 karena buku panduan TVA terlalu canggih untuk Mobius. B-15 akhirnya tiba untuk memberitahu mereka apa yang telah dia temukan, yaitu bahwa Miss Minutes ternyata bekerja sama dengan Renslayer. Loki menyadari bahwa dia pernah mendengarkan sebagian percakapan antara Renslayer dengan He Who Remains di masa lalu TVA saat dia mengalami time sleeping. Namun mereka belum tahu mengapa mereka bekerja sama. Casey sendiri berjanji untuk terus berupaya mencari keberadaan Renslayer dan Miss Minutes. Dia kemudian memeriksa tempet milik X5 dan mengungkapkan bahwa X5 telah berbohong setelah mengatakan bahwa tempet tersebut memiliki penghalang di dalamnya agar Mobius dan Loki tidak bisa menemukannya. Dia akan menyelidiki lebih lanjut terutama karena dia hafal semua isi buku panduan TVA tentang X5. Loki, Mobius, dan B-15 akhirnya mengunjungi X5 di sel penjara, mencoba membuatnya mengungkapkan lokasi Sylvie. Meskipun mereka mencoba intimidasi dan menunjukkan sifat jahatnya, upaya mereka gagal dan akhirnya Mobius memukul X5 setelah dia memicu kemarahannya. Setelah interogasi mereka gagal, Mobius dan Loki bersantai di kantin sambil menikmati kue pie. Enak. Mereka berdua membahas tentang kemarahan dan emosi yang bertahan. Loki mengingatkan Mobius bahwa dia pernah menguasai New York City dengan bantuan ras alien dan menjatuhkan Tony Stark dari gedung karena marah kepada saudaranya yaitu Thor dan ayahnya yaitu Odin. Mobius selalu meminta Loki untuk menggunakan sifat God of Mischief-nya untuk mencari tahu di mana Sylvie berada. Sementara itu, Obi masuk ke dalam ruangan temporal room untuk menyelesaikan urusannya. Sayangnya, aksesnya ditolak dan monitor komputer menyatakan bahwa aura temporalnya tidak valid. Tiba-tiba listrik berkedip seolah-olah mengalami lonjakan. Kembali lagi ke Loki yang akhirnya memutuskan untuk mengambil pendekatan baru. Setelah membawa sebuah alat canggih, dia mengunci Mobius di luar sel. Loki kemudian memenjarakan X5 ke dalam sebuah kotak yang bisa menyusut setiap kali X5 berbohong tentang Sylvie.
Ketika Loki berniat untuk menghimpit X5 hingga mengecil, akhirnya X5 pun berbicara dan mengungkap di mana Sylvie berada. Kerjasama yang baik antara Mobius dan Loki berlanjut ke Temporal Room. B-15 dan Casey akhirnya masuk ke sana dan menemukan Obi yang panik, berteriak bahwa mereka semua akan mati. Casey sangat senang bisa bertemu dengan Obi, mengakui bahwa dia menghafal seluruh isi buku panduan TVA yang ditulis oleh Obi. Casey pun meminta tanda tangan Obi. Obi kemudian mengungkapkan bahwa pintu Temporal Room tidak bisa terbuka. Hanya orang yang merancangnya yang bisa membukanya dengan pemindaian aura temporal mereka yang masih hidup. Dan dia adalah He Who Remains. Sayangnya He Who Remains sudah mati. Selanjutnya, Loki, Mobius, dan X5 tiba di Broxton, Oklahoma pada tahun 1982 di timeline bercabang. Mereka masuk ke McDonald's untuk menemukan Sylvie yang kini bekerja sebagai kasir. Loki pun mengajak Sylvie ngobrol sebentar ketika jam istirahat. Sementara Mobius dan X5 memesan kue pie apple. Sylvie menyadari bahwa dia adalah orang terakhir yang ingin dilihat oleh Sylvie. Dia memperingatkan tentang keruntuhan TVA dan kedatangan varian He Who Remains yang berpotensi memulai perang. Saat ini, TVA adalah garis pertahanan terakhir. Loki memberitahu Sylvie bahwa dia melihatnya di masa depan TVA saat tempat tersebut sedang kacau balau dan hampir runtuh. Loki perlu tahu alasannya, dan mereka juga harus mencegah kehancuran TVA. Namun, Sylvie tidak ingin lagi berurusan dengan TVA. Sylvie telah membangun kehidupan di Broxton, Oklahoma pada tahun 1982 dan merasa bahagia. Sementara itu, di dalam, Mobius dan X5 melihat Loki dan Sylvie berbicara. Mobius mengakui bahwa seharusnya sulit untuk jatuh cinta kepada diri sendiri. Mobius kemudian mengubah pembicaraan ke filmnya X5 yang ingin ditonton, namun perilaku aneh X5 membuat Mobius curiga. Mobius kemudian bertanya kepada X5 apakah ini adalah jebakan lagi. Mobius dan X5 pun akhirnya keluar untuk memperingatkan Loki dan Sylvie, sambil memberitahu mereka bahwa mereka semua akan meninggoy. Ternyata, General Dox berencana untuk memangkas semua cabang atau branch timeline sehingga hanya secret timeline yang tersisa. Loki, Sylvie, dan Mobius pun akhirnya mendorong X5 melewati Time Door sehingga X5 kembali ke TVA. Sementara mereka bertiga mengejar General Dox tepat seperti yang mereka pikirkan. Mereka melihat General Dox yang diperankan oleh Kat Dickie dan pasukannya sedang menjalankan aksi mereka menghapus cabang waktu atau branch timeline secara bersamaan. B-15 menyaksikan dengan ngeri di TVA ketika sebagian besar branch timeline menghilang di depan matanya di chronomonitor. Loki dan Sylvie pun beraksi, bahkan menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang, seperti yang mereka lakukan dalam season pertama. Aksi General Dox akhirnya terhenti sebelum ia berhasil memangkas semua branch timeline. Setelah menangkap General Dox dan yang lainnya, serta mengantarkan mereka kembali ke TVA, Loki, Mobius, dan Sylvie bergabung dengan B-15 bersama Casey dan Obi. Mereka semua melihat hampir seluruh branch timeline menghilang. Bahkan setelah General Dox berhasil dihentikan, dan B-15 berduka atas kehidupan yang menghilang. Mata Sylvie berkaca-kaca. Loki mendekatinya, namun Sylvie marah karena dia tidak percaya bahwa TVA ternyata mampu melakukan hal yang baik. Sylvie pun pergi dengan marah melalui Time Door. Setelah itu, Casey mendapatkan informasi tentang Tempest Renslayer sehingga mereka sekarang tahu di mana Renslayer berada. Sylvie sendiri akhirnya kembali ke tahun 1982 di Oklahoma. Kita melihatnya bersantai di atas kap mesin mobilnya sambil mendengarkan musik di tempat parkir McDonald. Dia mengucapkan selamat malam kepada manajernya sebelum mengeluarkan Tempest milik He Who Remains yang dia gunakan. Itu dia beberapa detail yang dapat kita temukan di episode kedua Loki ini. Jika ada detail lainnya yang mungkin kalian temukan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya, para Asgardian. Dan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah bersedia memberikan super thanks. Sekarang waktunya bagi saya untuk berhenti. Saya Andre, mewakili warga Asgardian dan 9 alam telah bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam nenek moyang.